Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan pergi ke perguruan bela diri Longhu. Di sana, dia bertemu dengan Chen Min, namun mereka berdua pura-pura tidak saling mengenal. Di lain sisi, Sikin yang terburu-buru untuk menghadiri meeting, tasnya dicopet, namun diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Duan Sanse. Sepertinya, pria tersebut memiliki niat tersembunyi terhadap Sikin. Duan berjalan ke sebuah gang. Di sana ada sang pencopet. Ternyata mereka berdua sudah bekerja sama. Duan memberikan 5.000 yuan kepada pencopet atas kerjanya. Kemudian kembali ke perguruan Longhu. Ternyata Duan adalah bagian dari perguruan Longhu. Sesaat kemudian, Duan sudah sampai di perguruan dan menyapa Chen Min. Para murid yang ada di sana sangat mengagumi sosok Duan Sanse. Bupan merasakan Duan Sanse sangatlah lemah, namun dia mahir dalam pamer. Setelah memamerkan diri, Duan mendekat ke kelompok Bupan. Satu persatu, mereka diperkenalkan oleh Chen Min. Tiba-tiba, Chu Tianye menelpon. Sebelumnya, Bupan memerintahkan Chu Tianye untuk melindungi Sikin. Melihat panggilan tersebut, Bupan menjadi khawatir kepada Sikin. Dia pun pergi untuk menelpon. Duan ingin tahu siapa pemuda tersebut. Dia pun diberitahu oleh Chen Min. Pria itu adalah suami dari Sikin, yang membuat Duan berpikir Bupan tidak layak untuk Sikin. Chu Tianye memberikan informasi. Duan Sanse berpura-pura menolong Sikin. Mengetahui informasi tersebut, Bupan menjadi kesal kepada Duan. Di saat yang sama, klub taekwondo datang mencari Master Chen. Duan yang mengetahui kedatangan kelompok tersebut, dia bergegas mendekat untuk mencari tahu apa tujuan kedatangan mereka. Yesuan dan Bupan juga ikut. Di sana ada dua orang dari kelompok taekwondo. Dia adalah Jin Chesai dan Li Buseng. Li Buseng mengatakan dia datang secara pribadi untuk mengobrol dengan Master Chen. Para murid berpikir, kedatangan kelompok Li Buseng pasti ingin menantang perguruan mereka. Duan yang berlagak paling kuat di antara para murid, dia tidak mengizinkan Li Buseng lewat. Sikap yang begitu keren membuat para murid yang ada di sana sangat kagum. Bupan mengajak Yesuan pergi dari tempat tersebut. Dia tidak senang melihat Duan dengan kekuatan lemah begitu percaya diri menantang Li Buseng. Melihat Bupan pergi, para murid berpikir pria tersebut adalah seorang pengecut. Untuk menunjukkan kekuatannya, Duan memberikan 2 serangan kepada lawannya. Itu bertujuan mendapatkan perhatian dari Sikin. Chesai yang melihat Duan begitu percaya diri, dia melompat memberikan tendangan. Tanpa diduga, Duan yang begitu percaya diri langsung terpental oleh satu tendangan dari Chesai. Hal itu membuat Chesai berpikir, Duan ini hanyalah seorang pecundang. Yesuan juga berpikir, kalau Duan Sanse bukanlah lawannya. Semua kejadian tersebut sudah ditebak oleh Bupan. Hinaan dilepaskan oleh Chesai kepada Duan. Melihat senior mereka dikalahkan dengan begitu mudah, para murid berpikir perguruan mereka akan dihancurkan. Chesai berteriak meminta Master Chen keluar. Kemudian untuk para murid, jika mereka semua bersedia menjadi bawahan Chesai, mereka akan diampuni. Master Chen pun datang. Gerakannya begitu cepat seperti bayangan. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Chesai. Telapak tangan Master Chen menempel di perut Chesai, yang membuatnya terpental seperti layang-layang putus. Kemudian dia terjatuh memuntahkan seteguk darah. Li Bacheng bertanya, apakah pria tua yang datang adalah Master Chen? Master Chen membenarkan hal tersebut. Li Bacheng tertawa senang. Aura berwarna hijau keluar dari tubuhnya. Dia begitu senang. Sudah lama, Li Bacheng mendengar kalau Master Chen mempunyai baju besi berupa Peking yang murni. Li Bacheng ingin mengalahkannya. Master Chen juga merasa Li Bacheng ini sangatlah kuat. Pertarungan antar kedua master akan terjadi. Para murid dari kedua belah pihak mulai mendukung master mereka. Sekilas, Bupan bisa mengetahui kekuatan Li Bacheng satu tingkat lebih tinggi dari Master Chen. Di samping itu, Master Chen juga memiliki penyakit misterius dalam tubuhnya, yang membuat Bupan berpikir Master Chen akan kalah. Dengan perlakuan Master Chen yang ramah kepada Bupan, membuat Bupan berpikir untuk melindunginya. Aura yang kuat keluar dari tubuh Li Bacheng. Dari tingkat kekuatan tersebut, Master Chen mengetahui Li Bacheng telah berada di ranah Anjian atau penguasa kegelapan, yang membuat para murid berpikir master mereka dalam bahaya. Li Bacheng melompat, mengeluarkan sebuah teknik yang diberi nama tendangan Upper the Mountain. Tendangan itu melesat ke arah Master Chen, namun Master Chen tidak gentar. Dia menatap tendangan yang datang. Di bawah kakinya, kobaran api mulai keluar. Master Chen mengeluarkan perisai naga yin lonceng emas.
Kedua kekuatan tersebut saling berbenturan. Aura yang kuat meluap-luap dari kedua master, hingga membuat tekanan kepada para murid yang ada di sekitar. Setelah tekanan menghilang, para murid langsung memperhatikan kedua master. Mereka penasaran, siapa yang menjadi pemenang dari benturan sebelumnya. Terlihat Master Chen memegang dadanya, mulutnya mengeluarkan seteguk darah. Hal itu membuat Chen Min dan Duan Sanse sangat khawatir. Li Bacheng tidak mengalami luka. Dia tersenyum ke arah Master Chen, mengatakan dia begitu lemah. Dari hasil pertarungan, dipastikan Master Chen telah kalah, dan Li Bacheng menjadi pemenang. Chesai memberikan penghinaan atas kekalahan Master Chen. Chen Min adalah anak dari Master Chen. Dia tidak terima ayahnya dihina. Ye Xuan menatap Bupan. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Bupan sebelumnya ternyata benar. Karena sudah menang, kelompok Li Bacheng akan pergi. Saat berjalan, Chesai menghempaskan Ye Xuan yang membuatnya terjatuh. Raut wajah Ye Xuan langsung berubah. Chesai menatap Ye Xuan, menanyakan apakah dia ingin melawan. Pacar Ye Xuan membantu Ye Xuan berdiri. Melihat Ye Xuan yang tidak ada perlawanan, Chesai pun kembali berjalan. Tiba-tiba, Bupan berteriak, menyuruh Chesai meminta maaf kepada Ye Xuan. Tindakan Bupan membuat para murid sangat terkejut. Baru saja mereka melihat bagaimana kuatnya Li Bacheng. Sekarang seorang pemuda yang tidak dikenal berani memprovokasi kelompok Li Bacheng. Li Bacheng merasa orang tersebut ingin menggali kuburnya. Duan yang merasakan bahaya, dia menunjuk ke Bupan, menyuruhnya tidak memprovokasi Li Bacheng. Sikap Duan begitu hormat terhadap kelompok Li Bacheng. Dia seperti seekor anjing yang baik. Para murid juga berpikiran sama. Kalau Bupan membuat Li Bacheng marah, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Master Chen juga mengatakan juniornya hanya berbicara sembarangan, dan dia berharap Li Bacheng tidak mempermasalahkan hal tersebut. Melihat wajah Master Chen, Li Bacheng mengajak kelompoknya pergi. Duan menunjuk ke Bupan, mengatakan dia adalah orang yang sembrono. Jika bukan karena Master Chen, kemungkinan Bupan tidak akan selamat. Bupan kembali berteriak, menyuruh Chesai meminta maaf. Duan dan Master Chen kembali meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Bupan. Chesai bertanya, apa yang akan dilakukan Bupan jika dia tidak mau minta maaf? Bupan maju ke arah Chesai. Melihat tindakan Bupan yang dianggap bodoh, para murid menutup mata. Tidak ingin melihat Bupan dihajar. Duan tersenyum. Dia merasa sangat senang kalau Bupan dihajar, dan Shiken akan menjadi miliknya. Bupan berteriak, menyuruh Chesai meminta maaf. Saat dia berteriak, tekanan kekuatan yang sangat besar dilepaskan, bersama dengan teriakannya, yang membuat Chesai merasa seperti ditindih oleh gunung. Dia tidak bisa berdiri. Lututnya menyentuh tanah, seteguk darah dikeluarkan olehnya. Para murid langsung melotot. Hanya dengan teriakan, membuat Chesai sampai muntah darah. Duan Sanse juga sangat terkejut. Tidak hanya dia, Master Chen juga tidak menyangka. Pria yang dianggap lemah adalah seorang master yang menyembunyikan kekuatannya. Ketika semua orang terkejut, Li Bacheng malah tertawa senang melihat lawan yang kuat. Kekuatan kembali dilepaskan oleh Li Bacheng. Dia menggunakan teknik kancuran Raja Kong. Kekuatan yang lebih kuat dirasakan oleh para murid. Kekuatan yang dikeluarkan lebih besar dari sebelumnya ketika melawan Master Chen. Teknik yang dikeluarkan oleh Li Bacheng dapat meningkatkan kekuatan secara paksa, namun sifatnya hanya sementara. Li Bacheng merasa pemuda di depannya begitu kuat. Namun, dengan peningkatan kekuatan, Li Bacheng akan bisa membunuh Bupan. Dia pun melompat. Dengan aura dan kekuatan yang begitu dahsyat, serangan kembali dilepaskan. Para murid berpikir, dengan tingkat kekuatan saat ini, Bupan pasti akan dikalahkan. Duan menatap Bupan. Dia tidak percaya Bupan ini adalah seorang master bela diri. Dengan santai, Bupan menghindari tendangan dari Li Bacheng. Dia melompat. Tangan kanan Bupan diangkat. Kekuatan dengan atribut api dilepaskan oleh Bupan, membentuk telapak tangan yang sangat besar. Teknik tersebut bernama teknik tangan budak kecil. Telapak tangan bergerak mendekat ke Li Bacheng. Ledakan yang cukup besar terjadi. Debu berterbangan dan muncul getaran kecil. Sesaat, tempat tersebut hancur. Di tengah-tengah, Li Bacheng terdiam, dipenuhi dengan darah. Di sekitar tubuhnya, tanah sudah hancur. Dia tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bupan. Para murid yang melihat serangan Bupan mulai berpikir, apakah Bupan ini masih manusia? Bupan menatap Li Bacheng yang sudah tidak berdaya. Dia memberikan beberapa kalimat keren. Aku So Bupan, surga tak melahirkanku. 10.000 seni bela diri kuno, seperti malam yang panjang. Para murid taekwondo mengangkat tubuh Li Bacheng yang sudah tidak berdaya. Bupan menatap kelompok tersebut, memberikan ancaman.
Jika dia melihat kelompok tersebut lagi, dia akan membunuhnya. Seketika, kelompok taekwondo langsung berlari terbirit-birit. Melihat kekuatan yang mengerikan dari Sobupan, Duan Sanse mencoba pergi dari tempat tersebut. Dia ingat barusan dia telah menghina Bupan. Ketika mengendap-endap, Bupan memanggil nama Duan Sanse, yang membuatnya langsung terdiam, kemudian tersenyum menghadap Bupan. Bupan menanyakan, apa tujuan Duan Sanse berpura-pura menjadi pahlawan di depan Shikin. Keterkejutan muncul di wajah Duan. Dia tidak mengerti bagaimana Bupan bisa mengetahui hal tersebut. Duan langsung berlutut, dia merasa bersalah dan mengatakan dia ingin menjadikan Shikin miliknya. Kemudian memohon pengampunan dari Bupan atas hidupnya. Mendengar pembicaraan Duan, Master Chen menjadi geram. Dia tidak ingin memiliki murid seperti Duan. Para murid juga tidak menyangka tindakan dari kakak senior mereka begitu menjijikan. Sebuah tendangan dilepaskan mengenai lengan Duan Sanse. Itu adalah tendangan yang diberikan oleh Bupan, hingga menyebabkan tulang pada lengan Duan patah. Dia mengerang kesakitan. Bupan menyuruhnya pergi dari Jinling dan tidak diperbolehkan kembali. Dengan cepat, Duan pun pergi. Dia berlari keluar dari perguruan. Chen Min yang melihat Bupan, dia merasa kalau Shikin telah menikahi pria yang baik. Keesokan harinya, Cutian memperlihatkan kotak yang berisikan batu giok kepada Bupan sesuai dengan apa yang dia minta. Melihat batu tersebut, Bupan merasa rejulingnya akan segera dibuat. Cutian bersusah payah mencari giok tersebut dan meminta Bupan melihatnya. Giok itu pun diambil oleh Bupan. Jari telunjuknya diarahkan ke giok. Sebuah pola muncul di atas batu giok. Cahaya yang begitu menyilaukan keluar menyelimuti tempat tersebut. Setelah selesai, Bupan melemparkan batu giok kepada Cutian sambil mengatakan giok tersebut dapat membuat pemilik terhindar dari bahaya. Kemudian menyuruh Cutian membawanya ke pelelangan. Bupan mengambil koper yang berisikan batu giok, kemudian pergi untuk berlatih. Cutian menghentikan langkah Bupan. Dia memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Yang Loba akan datang untuk membalas dendam kepada Bupan. Yang Loba adalah mantan murid dari perguruan Longhu. Dikabarkan, dia memiliki lonceng emas yang dapat menahan peluru. Bupan menoleh ke arah Cutian, mengatakan, jika orang tersebut datang untuk membalas dendam, Bupan akan menghabisinya. Berpindah ke rumah lelang. Saat ini, Bupan berjalan menuju tempat tersebut. Dia ingin melihat liontin batu giok yang dia berikan kepada Cutian. Liontin tersebut akan dilelang hari ini. Dengan pakaian yang biasa, membuat Bupan begitu mencolok. Di sana juga ada Wang Siping. Dia mendekat ke Bupan. Cheng Qing'ai yang juga ada di sana kembali menghina Bupan. Dia berpikir, apakah Bupan ingin melelang dirinya sendiri untuk mendapatkan uang? Begitu juga dengan Wang Siping. Pasangan tersebut terus menghina Bupan. Bupan mulai kesal dan ingin menghajar Wang Siping. Mereka pun tidak melanjutkan perdebatan. Wang Siping menyaksikan Bupan yang pergi sambil berpikir beberapa hari lagi dia akan menghajar Bupan. Ketika Bupan sedang kebingungan mencari Cutian, tiba-tiba dia muncul dari belakang dan menyapa Bupan. Sesaat kemudian, pelelangan pun dimulai. Satu persatu penawaran dilepaskan. Barang yang dilelang saat ini adalah sebuah vas yang cantik. Barang tersebut dimenangkan oleh seorang wanita dengan pakaian serba pink. Cutian yang ada di samping Bupan mengatakan, pesona batu giok milik Bupan akan segera dilelang. Juru lelang mengatakan, barang selanjutnya adalah benda ajaib. Ketika kotak dibuka, cahaya begitu menyilaukan keluar dari dalam kotak. Terdapat 3 batu giok yang ada di dalam kotak tersebut. Para peserta lelang mempertanyakan, apa guna dari batu giok tersebut? Juru lelang mengatakan, tempat lelang mereka telah menguji secara pribadi. Pesona giok dapat menahan sebuah peluru, melindungi pemilik dari kecelakaan kendaraan dan cedera patah lainnya. Pesona giok mulai dijual dengan harga awal 10 juta. Benda yang dapat menyelamatkan jiwa membuat para peserta lelang semakin antusias. Wang Siping yang ada di sana juga sangat antusias, ingin mendapatkan barang tersebut. Kenaikan harga berjalan begitu cepat. Wajah Cutian dan bawahannya begitu terkejut. Kegilaan untuk harga pesona giok sangat mengerikan. Hal itu membuatnya berpikir, pendapatan yang mereka dapat dalam setahun hampir setara dengan harga pesona giok. Bupan berpikir, mantra sederhana yang dibuat seperti keajaiban di mata orang-orang. Akhirnya, satu pesona giok dimenangkan oleh Wang Siping. Wajahnya begitu senang. Namun, kegembiraannya langsung berakhir ketika dia mengingat barang tersebut bukan miliknya, melainkan milik keluarganya. Bupan menatap Wang Siping dan melihat pesona giok miliknya. Hal itu disadari oleh Wang Siping dan Cheng Qing'ai. Dengan sengaja, Wang Siping memamerkan batu giok tersebut.
dan membanggakannya, yang membuat Bupan kesal. Giok yang dia lelang malah dipamerkan kepada dirinya sendiri. Sesaat Cutian muncul, dia berteriak, membawa uang dari hasil pelelangan pesona Giok. Wajah pasangan Wang Xiping begitu jelek, dia tidak menyangka pemilik pesona Giok yang mereka beli adalah Bupan. Bupan memberikan uang tersebut kepada Cutian sebagai kompensasi atas kerja keras mencari batu Giok. Cutian berterima kasih. Cheng Qing'ai menghentikan kelompok Bupan. Dia tidak percaya kalau Bupan adalah pemilik dari pesona Giok yang sangat berharga.